Shalom, selamat malam Opa Oma kekasih Kristus. Kita jumpa di acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama di hari Rabu malam 1 Oktober 2025 sesuai Sabda Bina Umat. Saya Oma Cynthia Bopen Tomasowa, anggota PKLU Jemaat GPIB Jatipon, Bekasi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oma Opa terkasih, sebelum membaca Alkitab dan renungannya, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendiamkan suara-suara di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kecuali suara Tuhan, melalui firman-Mu yang akan kami beritakan. Berbicaralah kepada kami, anugerahkan kami roh hikmat dan pengetahuan surgawi, agar firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini mampu kami pahami, lalu biarlah Roh Kudus menolong dan mendorong kami yang sudah mengerti firman-Mu untuk mengerjakannya. Terpujilah nama-Mu, berfirmanlah, demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari 1 Samuel 11 ayat 7-13 yang menyatakan sebagai berikut. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel melalui utusan-utusan dengan pesan, siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini. Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu, sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Bezek. Ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu kepada para utusan yang datang itu dipesankan, beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu. Utusan-utusan itu kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik. Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai dan di antara mereka tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel,
Siapakah orang yang telah berkata, bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Saat ini kita akan baca renungan di Sabda Bina Umat, Rabu malam 1 Oktober 2025. Kepemimpinan sejati dalam gereja bukan sekedar soal jabatan atau strategi, melainkan tentang hati yang digerakkan oleh Roh Kudus. Dalam 1 Samuel 11 ayat 7-13, kita melihat Saul tampil sebagai pemimpin yang bukan hanya bertindak cepat, tetapi juga menyatukan umat dengan semangat yang lahir dari kepekaan terhadap penderitaan sesama. Ia tidak menunggu legitimasi politik. Ia merespons panggilan ilahi dengan tindakan nyata yang membebaskan rakyat dari ancaman. Kisah ini menantang kita untuk melihat ulang paradigma kepemimpinan dalam gereja masa kini. Apakah kita memimpin dengan kekuatan struktur atau dengan kekuatan roh? Apakah keputusan kita lahir dari strategi duniawi atau dari doa dan perenungan bersama Tuhan? Lebih dalam lagi, Saul menunjukkan hati yang lapang ketika menolak balas dendam terhadap mereka yang meragukannya. Ia menempatkan misi Allah di atas ego pribadi. Inilah inti kepemimpinan yang membebaskan, menyatukan bukan untuk menundukkan, melainkan untuk menghidupkan harapan bersama. Dalam dunia yang kini terpecah oleh kepentingan, gereja dipanggil menghadirkan pemimpin seperti Saul, berani, peka, pengampun, dan visioner. Pemimpin yang membebaskan gereja dari sikap eksklusif, dendam, dan kepuasan diri, menuju komunitas yang terbuka bagi karya kasih Allah. Mari kita berdoa agar gereja melahirkan dan mendukung pemimpin-pemimpin yang digerakkan oleh Roh Allah, yang memimpin bukan untuk memerintah, tetapi untuk membebaskan kepemimpinan yang membangun umat Allah dalam kasih, persatuan, dan pengharapan yang hidup. Kita membutuhkan pemimpin yang memahami bahwa kekuatan bukan terletak pada dominasi, melainkan pada pelayanan yang tulus dan penuh kasih, meneladani Kristus sebagai pemimpin agung kita. Diberkatilah firman Tuhan. Amin. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Oma Opa kekasih Kristus, kita akhiri saya dan PKLU membaca Alkitab bersama dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah selesai dengan firman-Mu. Teguhkanlah kami untuk tetap memelihara iman
percaya kami pada kuasa dan rancangan-Mu. Mampukan kami melakukan kehendak-Mu. Saat ini berkati kami di malam hari ini, di mana kami akan beristirahat dan besok pagi akan melakukan aktivitas kami kembali. Diberkatilah kami yang mengikuti acara ini. Berkatilah Dewan PKLU GPIB, khususnya tim yang mengelola saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon yang sakit disembuhkan, yang sedih diberi penghiburan, yang berkekurangan diberi kecukupan, yang lemah diberi kekuatan, yang putus asa diberi pengharapan. Mereka yang terabaikan dan dipinggirkan dapat mengalami kasih karunia-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini, mereka diundang kembali bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup. Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Tokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Tokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center, Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Mandobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiran-Mu karena di setiap langkah-Mu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkah-Mu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB, pelayanan kategorial persekutuan kaum lanjut usia. Sahabat PKLU, Opa Oma kekasih Kristus, acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama telah selesai. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.